Ibu akan mati, ayah akan mati, kakak akan mati, semuanya akan mati. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Perkenalkan, aku Arin. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil. Usiaku 15 tahun saat ini. Aku tinggal dengan ayah dan adikku Sani. Adikku berusia 10 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Kami hidup secara sederhana, sangat sederhana malah. Ayahku hanya seorang tukang kayu bakar. Biasanya dia menjual kayu-kayu bakar tersebut ke pasar. Jarak dari rumahku ke pasar lumayan jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Kami hanya memiliki sepeda, jadi ayah membawa kayu bakarnya dengan sepeda. Syukur-syukur saat di perjalanan ke pasar, ada yang memborong kayu bakar ayah. Jadi ayah tidak harus pergi jauh-jauh ke pasar. Daripada dekat dengan rumah tetangga, rumahku lebih dekat dengan hutan. Tapi tidak mengapa bagi kami, karena justru ayah jadi memiliki pencaharian dengan tinggal dekat hutan untuk mencari kayu bakar. Aku bersekolah di SMA negeri yang jaraknya cukup jauh untukku. Setiap pagi, ayah mengantarku ke sekolah. Sedangkan pulangnya aku berjalan kaki sendiri. Adikku, dia tidak sekolah. Karena tidak ada sekolah yang mau menerimanya di desaku ini. Adikku memiliki perilaku yang aneh. Aku tidak dekat dengannya. Tepatnya, aku sedikit takut dekat dengannya. Semua kebutuhan adikku, ayahku yang mengurusnya. Ayah, kenapa bukan Sani saja yang mati? Kenapa malah ibu yang mati? Kataku saat aku merasa rindu pada ibu. Aku rindu ibu, ayah. Aku rindu kehidupan kita yang dulu. Ujarku sambil menangis. Jangan begitu, nak. Sani kan tidak tahu apa-apa. Dia juga masih kecil. Semua ini sudah takdir. Kalau Arin rindu ibu, Arin doakan ibu ya, kata ayahku. Tidak tahu apa-apa bagaimana, ayah. Dia membakar rumah kita saat ibu ada di dalam. Bahkan rumah tetangga juga ikut terbakar. Kita kehilangan ibu. Ayah harus ganti rugi kesana kesini. Kita kehilangan semuanya gara-gara dia, ayah, kataku sambil menunjuk adikku. Arin. Ayah sedikit membentakku. Ayah memang selalu membela dia, ujarku sambil masuk ke dalam kamar kala itu. Ku dengar adikku menangis. Apabila menangis, dia sudah seperti kesetanan. Dia akan memukul-mukul apapun yang ada di dekatnya. Ayah mencoba menenangkannya. Entah bagaimana ayah membujuknya, tapi kali ini adikku menangis tidak terlalu lama. Teringat kembali kejadian beberapa tahun silam, saat keluargaku masih utuh dan kehidupan kami baik-baik saja. Ayahku bekerja di sebuah bank swasta dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Saat aku berusia 5 tahun, adikku lahir. Aku sangat senang, ditambah adikku adalah perempuan, jadi aku bisa punya teman bermain. Saat berusia 1 tahun, adikku sudah pintar berbicara dan berjalan-jalan. Ibuku cukup kewalahan menjaga adikku karena dia sangat aktif. Pernah sekali waktu adikku berlari ke arah jalan dan ibu pun mengejarnya. Tetapi ibu malah terserempet motor dan menyebabkan tangannya patah. Saat adikku berusia 2 tahun, ibu dan ayah memasukkannya ke sekolah preschool, agar keaktifan adikku bisa disalurkan ke hal-hal baik dan terarah. Tapi nyatanya, adikku malah menusukkan pensil ke tangan temannya hingga terluka. Sejak saat itu, adikku pun dikeluarkan dari sekolah. Ibu dan ayah kemudian datang ke dokter. Siapa tahu ada sesuatu yang salah dengan adikku. Tetapi dokter berkata adikku sehat. Orang tuaku pun kebingungan. Ada saja hal-hal yang adikku perbuat.
Saat bermain dengan anak tetangga, adikku pernah mendorong temannya hingga gigi temannya patah. Sejak saat itu, adikku pun dikurung di dalam rumah, tidak diperbolehkan keluar rumah. Tatapan adikku pun sangat sinis, hingga aku tidak berani untuk mendekat padanya. Semakin bertambah umurnya, kelakuannya semakin aneh. Dia seringkali bangun di tengah malam, kemudian duduk di halaman belakang rumah. Ketika ibu mengetahui hal itu, ibuku segera membawa adikku ke dalam kamarnya lagi. Tapi dia malah mengamuk dan mencakar-cakar ibuku. Ibuku menangis saat itu, frustasi dengan kondisi adikku. Kami semua tidak mengerti mengapa adikku bisa seperti itu. Pernah suatu ketika, saat adikku dikurung di kamarnya, aku mendengarnya bersenandung. Ibu akan mati, ayah akan mati, kakak akan mati, semuanya akan mati, semuanya bersalah, semuanya akan terima akibatnya. Aku menceritakan itu pada ayah dan ibu, tetapi mereka tidak percaya. Karena anehnya hanya aku saja yang selalu mendengarkan adikku bersenandung seperti itu. Salah seorang tetanggaku menyarankan agar adikku dibawa pada seorang dukun di daerah Jawa Barat. Katanya dukunnya sangat sakti dan bisa mengobati hal-hal yang tidak terdeteksi medis. Tapi adikku baru berusia 4 tahunan saat itu. Terlalu sulit untuk dipercaya bahwa dia bisa melakukan hal-hal jahat pada orang lain. Walaupun sudah banyak buktinya. Tetapi orang tuaku beranggapan itu hanya karena adikku terlalu aktif dan ekspresif. Saat di rumah, ibu akan mengeluarkan adikku dari kamarnya apabila dia bisa menjaga penuh adikku. Ibu akan membiarkan dia melakukan hal-hal yang dia sukai. Tetapi apabila ibu sudah kelelahan, ibu akan kembali mengunci adikku di kamarnya. Karena orang tuaku tidak mau mendengar ucapan tetangga untuk membawa adikku berobat ke dukun, akhirnya keluarga kami pun menjadi gunjingan. Aku pun jadi tidak punya teman. Kondisi keluarga aku berantakan. Ayah mulai suka pulang malam karena malas untuk bertemu dengan tetangga. Dan akan berangkat sangat pagi sekali sebelum tetangga beraktivitas. Karena hal itu, ibu jadi suka marah-marah. Aku sendiri pun, selain takut pada adikku, aku jadi sangat membencinya. Saat adikku berusia 5 tahun, tragedi itu terjadi. Saat itu aku sedang sekolah dan ayah bekerja. Saat di sekolah, tiba-tiba aku dijemput ayah dan diminta untuk pulang. Ternyata rumah kami kebakaran. Saat sampai rumah kami... Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.